Jadi kalau artinya hasanah Pak, kalau ternyata maaf kita pemahamannya masih begitu-begitu aja, tidak ada komitmen untuk disiplin mempelajari kembali ilmu akhirat yang harus kita pelajari. Belajarnya masih berantakan, tidak sistematik, tidak urut, tidak ada kitab yang kita selesai membahasnya. Lalu kita menganggap hal itu biasa-biasa aja, salah. Makanya itulah arti dari hasanah, yaitu kemudahan kita mendapatkan ilmu. Makanya maaf ya Pak, kalau kita pengen kerja di Indosat, kita pengen kerja di Telkomsel, di perusahaan minyak, maka kita pasti memaklumi proses kita kerja di tempat-tempat favorit itu adalah minimal S1. Minimal S1, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Kalau normal. Totalnya 16 tahun Pak. Baru kita bisa mengajukan keinginan kita bekerja di Simpati Telkomsel, di BP, British Petroleum, di Pertamina. Kalau kita standarnya S1. Baru nanti kita merasa agak pede berhadapan dengan bagian penerimaan karyawan. Ada nggak di antara kita yang berani tamatan SD datang ke bagian HRD Pertamina, lalu berkata, saya ingin kerja di Pertamina. Terus riwayat pendidikanmu apa? Saya SD Negeri 03. Bagian HRD tentunya berkata kepada security, tolong security disingkirkan orang ini di depan saya. Loh Pak, 6 tahun SD tidak cukup untuk kerja di Pertamina Pak. Lalu apakah kita merasa bahwasanya standarnya surga itu lebih rendah daripada standarnya Pertamina? Apakah kita tega berkata surganya Allah itu standarnya lebih rendah daripada British Petroleum? Lebih rendah daripada standarnya Indosat? Berarti kita tidak paham Rob yang kita sembah. Loh Ustadz, Allah kan tahu apa yang terbaik, betul. Tapi Allah itu pingin diibadahi dengan ilmu. Allah tidak pingin diibadahi dengan kebodohan, Pak. Kalau Allah pingin diibadahi dengan kebodohan, Allah tidak perlu turunkan kepada kita Al-Quran. Allah tidak perlu utus kepada kita seorang Nabi dan Rasul. Kenapa Allah utus kepada kita Nabi dan Rasul? Allah turunkan kepada kita Quran. Karena dua itu menerangkan kepada kita. Beribadahlah kepada Allah dengan ilmu. Makanya tidak pernah disamakan Allah kan. Maaf ya Pak, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu dalam tanda kutip aja dibedakan. Bapak tahu dalam surat Al-Ma'idah dalam dunia fikih, anjing itu ada dua. Namanya kalbul mu'allam dan kalbun ghairu mu'allam. Ada anjing yang terlatih, ada anjing yang tidak terlatih. Boleh nggak kita melihara anjing? Boleh dan tidak boleh, makruh. Kapan makruh dan hampir tidak boleh? Ketika memelihara anjing di dalam rumah kita, yang menjadi salah satu sebab tidak masuknya malaikat rahmat. Dan sesungguhnya orang yang melihara anjing di rumahnya, maka setiap harinya dikurangi 1 qirot kebaikan yang dia kerjakan. 1 qirot itu seberapa? 1 gunung Uhud Pak. Padahal setiap hari aja belum tentu di 1 bukit, ya kan? Apalagi dikurangi 1 qirot. Boleh melihara anjing kalau ditempatkan jauh dari rumahnya dan dipakai untuk berburu. Berburu dengan anjing itu boleh. Sampai sekarang masih boleh. Hukum itu tidak pernah mansukh. Hukum itu tidak pernah berubah. Ya. Anjing yang dipakai berburu dilatih Pak. Dilatih berburu. Kita lempar daging, maka anjing itu lepas. Langsung nerekam daging yang kita lepas. Kita lepas ini untuk kita latih, ini namanya kijang. Dia mengenali sifat kijang kayak apa, menjangan kayak apa. Maka ketika anjing itu mu'allam sudah dilatih, itu beda Pak dengan anjing liar. Kita satu waktu bawa anjing nih, kita punya anjing liar, kita punya anjing terlatih, kita bawa ke hutan. Misalkan mungkin ke Gunung Lawu. Lalu ada kijang menjangan, kita lepaskan anjing kita, nerekam dia kijang. Kijang itu roboh. Lalu ketika roboh,
Kemudian kita sembelih. Anjing itu halal atau kijang itu halal atau tidak halal? Halal. Kenapa? Karena diterkam sama anjing yang terlatih dalam tanda kutip. Beda kalau kita masuk ke hutan, tiba-tiba kita membawa senjata, yaitu senjata senapan binatang, lalu melihat ada anjing liar, nerekam itu kijang. Anjing itu roboh, kijang itu roboh. Lalu anjing itu kaget ngelihat kita memberikan tembakan peringatan. Gitu. Anjingnya kaget lari. Kijang yang dia terkam halal atau haram? Haram. Imam Ibnu Hajar berkata, anjing aja dibedakan antara anjing yang tahu dengan anjing yang tidak tahu. Padahal ANJING. Anjing aja Allah bedain, Pak. Loh apalagi manusia. Dan inilah sejatinya yang kita sering lalaikan, Pak. Terutama ketika kita merasa bahwasanya kita sudah memiliki kelapangan, rezeki. Lalu kita merasa cukup dengan memperbanyak sedekah. Khair, thayyib, sedekah tetap diberikan. Semaksimal mungkin. Tapi ilmu tetap harus dikejar. Karena itulah kemuliaan Allah. Yang Allah beri, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Emang sama antara orang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama, Pak. Makanya Syekh Utsaimin itu berkata, tadi kita sholat sampai 8 shaf. Apakah pahalanya sama? Tidak. Berbeda-beda, tatafawat. Mereka berbeda-beda pahalanya. Kenapa perbedaan itu? Ada dua. Satu, melihat keikhlasan. Yang kedua, ilmu yang dia pahami tentang sholat. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, dia paham artinya Allahu Akbar apa, maknanya apa, kenapa harus diucapkan di dalam sholat. Dia pernah ngikutin misalkan daurah, dia pernah ngikutin misalkan sebuah training tentang sholat, membahas tentang doa-doa yang ada di dalam sholat. Dan dia pelajari sampai dia dengarkan, itu tidak akan sama dengan orang yang mereka hanya sholat berdasarkan apa yang mereka jumpai dulu ketika kecil, ketika masih di TPA. Lalu belum ada upgrading dari apa yang dia ketahui. Itu beda. Qul hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama, Pak. Kalau nanti disamakan antara yang belajar dan tidak belajar, sifat keadilan Allah menjadi hilang. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kata hasanah itu ilmu. Makanya kalau orang sudah mendapatkan hasanah ilmu, perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Maka ketika dia mendapatkan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah yang kedua itu tidak ada artinya kecuali al-jannah wa naimuha. Surga dan seluruh kenikmatannya itu kata hasanah yang kedua. Tidak mungkin orang mendapatkan hasanah yang kedua sampai dia mendapatkan hasanah yang pertama. Jadi jangan membayangkan deh kamu mendapatkan hasanah yang kedua kalau kamu tidak mendapatkan kenikmatan di dalam mencari ilmu dan beramal atas ilmu yang kamu ketahui. Itulah.